Purworejo dan Bangsa Terlapar. Yuk kita mulai sekolah minggunya. Nah, adik-adik, untuk sekolah minggu hari ini kita akan mengawalinya dengan menyanyikan Hari Ini Harinya Tuhan. Adik-adik, sebelum kita lanjutkan ibadah sekolah minggu kita hari ini, sebaiknya kita doa dulu adik-adik ya. Nah, adik-adik yang di rumah, sikap berdoa bagaimana adik-adik? Mari kita tutup mata, lipat tangan, tunduk kepala. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Walaupun dalam masa pandemi Tuhan, kami tetap bisa melakukan ibadah walaupun lewat online. Kami bisa bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah anak-anak-Mu Tuhan Yesus, saat ini ibadah, kami melakukan ibadah dari rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan hadir di dalam rumah kami. Tuhan mengajari setiap kami anak-anak-Mu agar kami mengerti apa yang akan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kak Lina, sebenarnya aku sedih loh Kak, aku kangen loh Kak melihat senyumnya anak-anak, senyumnya adik-adik, yang Kak cantik, Tika. yang ganteng. Iya betul. Kak Lina juga kangen. Tapi adik-adik nggak perlu khawatir ya, walaupun kita ibadah di rumah sama orang tua, tetapi di dalam keluarga juga ada Tuhan selalu bersama kita. Amin. Nah, adik-adik, kita akan menyanyikan lagu yang kedua. Ini dua lagu yang adik digabung. Yang pertama dalam suka duka, dan yang kedua Yesus di dalam rumahku. Dalam suka duka bukan tetap tersenyum. Di Allah
dan Kak Vika berharap adik-adik tenang ya adik-adik, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat lagu untuk Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku. Buka Alkitab, lalu ku baca. Krek, krek, krek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 Halo, jumpa lagi dengan Kak Ti. Halo, gimana? Semuanya sudah siap kan untuk mendengarkan cerita? Kalau begitu, kita berdoa dulu ya. Minta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, saat ini kami, anak-anak-Mu, datang kepadamu. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati Tuhan dan mampukan kami mengerti kehendak-Mu melalui firman-Mu saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik coba lihat kakak bawa apa nih? Kelihatan ya bawa apa ya? Ya betul, kakak bawa kardus banyak nih. Ada warna hitam, ada warna ungu, hijau, dan juga putih. Nah, banyak sekali kan? Untuk apa ya kira-kira ya? Coba sekarang perhatikan. Kakak mau coba susun dulu ya. Ya, sudah jadi. Kakak sudah susun. Sekarang kakak akan mengelilingi kardus yang sudah kakak susun ini. Nanti setelah kakak mengelilingi yang ketiga kali, adik-adik teriak yang keras ya. Haleluya, gitu ya, yang keras ya. Sekarang kakak akan mengelilingi tumpukan kardus ini. Nanti setelah kakak mengelilingi yang ketiga kali, adik-adik berteriak yang keras ya. Haleluya, gitu ya. Oke? Yuk, sekarang saya akan mengelilinginya. Satu, dua, tiga. Wah, kardus ini kok tetap berdiri kokoh ya adik-adik? Apa mungkin adik-adik teriaknya kurang keras mungkin ya? Coba berteriak sekali lagi ya, yang keras ya, lebih keras lagi. Ya, tetap saja kardus ini nggak mau runtuh, tetap kokoh. Tahu nggak adik-adik, di Alkitab ada sebuah bangsa, sorakan sebuah bangsa dapat menuntukkan tembok kota yang kokoh loh. Begini ceritanya. Jadi Tuhan Allah itu berjanji akan memberikan tanah perjanjian kepada bangsa Israel di bawah pimpinan Yosua, yaitu tanah Kanaan. Tuhan menuntun mereka untuk melewati dan menyerang kota Yeriko. Tapi kota Yeriko itu memiliki tembok kota yang kuat, kokoh, dan tebal, sehingga tidak mudah untuk dilewati dan ditembus begitu saja. Kayak gini nih gambar tembok kota Yeriko. Bangsa Israel tidak bisa masuk ke kota Yeriko karena pintu gerbangnya telah ditutup. Terus gimana ya kira-kira ya bangsa
Israel itu bisa masuk dan melewati menyerang kota Yeriko. Mari kita simak video berikut. Suatu ketika Tuhan berfirman kepada Yosua bahwa kota Yeriko beserta raja dan pahlawan-pahlawannya akan diserahkan kepada Yosua dan orang Israel yang saat itu bersama Yosua, yaitu dengan cara Yosua bersama orang Israel harus mengelilingi kota Yeriko setiap hari hanya 1 kali saja, dan dikerjakan berturut-turut selama 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 harus dikelilingi 7 kali. Dan nanti waktu terakhir ketika imam meniup sangkakala, maka semua orang yang bersama Yosua harus bersorak dengan sorak-sorai yang nyaring dan keras, dan tembok kota itu nanti akan runtuh. Yosua melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Hari pertama mereka mengelilingi kota Yeriko hanya 1 kali saja. Ada yang membawa senjata, ada imam-imam yang membawa sangkakala, dan diikuti dengan yang membawa tabut Tuhan. Terus orang Israel lainnya berjalan mengikuti di belakang tabut Tuhan. Selama berjalan, mereka tidak boleh bersuara. Semua harus diam, dan hanya imam-imamnya yang terus-menerus meniup sangkakalanya. Begitu selesai mengelilingi 1 kali, mereka semua kembali ke perkemahannya masing-masing. Hari kedua juga sama, hanya mengelilingi kota Yeriko 1 kali saja. Demikian juga hari ketiga sampai hari ke-6, hanya mengelilingi 1 kali saja. Dan tetap tidak ada yang boleh berbicara. Semua harus diam, hanya ada suara sangkakala yang ditiup oleh imam-imam. Tentara-tentara Yeriko jadi merasa heran. Mereka merasa aneh dengan tindakan yang dilakukan oleh Yosua dan orang Israel yang bersamanya. Pada hari yang ke-7, pagi-pagi sekali semua sudah siap, karena hari ini mereka akan mengelilingi kota Yeriko sebanyak 7 kali. Dan Yosua juga mengingatkan, nanti waktu mengelilingi yang ke-7 kali, ketika sangkakala dibunyikan, maka semua harus bersorak-sorai dengan suara yang nyaring dan keras. Mereka semua siap berjalan di hari yang ke-7. Rupanya tentara yang menjaga kota Yeriko ketika melihat Yosua dan orang Israel mengelilingi lagi, mereka sudah tidak khawatir, karena mereka merasa sudah 6 hari hanya berjalan berkeliling begitu saja. Jadi mereka santai, bahkan masih banyak yang tidur. Ketika pada putaran yang ke-7, waktu imam-imam meniup sangkakalanya dengan panjang, berkatalah Yosua, "Bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu." Ketika mendengar sorak-sorai orang yang banyak dengan keras, maka tentara-tentara yang ada di atas tembok Yeriko jadi terkejut dan ketakutan. Dan saat itu juga runtuhlah semua tembok yang mengelilingi kota Yeriko, sehingga Yosua dan orang Israel yang bersamanya semua dapat masuk ke dalam kota Yeriko dan mengalahkan semuanya. Puji Tuhan, adik-adik, sungguh Tuhan benar-benar menyerahkan kota Yeriko kepada Yosua dan orang Israel, karena mereka mau taat melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan. Nah, untuk kalian yang sudah bisa membaca, kalian bisa baca di Alkitab kalian, yaitu yang ada di Yosua 6 ayat 1-16. Nah, demikianlah adik-adik, karena ketaatan bangsa Israel, maka bangsa Israel bisa meruntuhkan tembok Yeriko yang sangat kokoh itu. Nah, hari ini kita belajar untuk taat kepada Tuhan sama seperti bangsa Israel. Yuk kita tutup sekolah minggu pada saat ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu saat ini. Ajarkanlah kepada kami untuk kami juga taat kepada-Mu sama seperti bangsa Israel. Mampukan kami untuk selalu taat pada Tuhan dimanapun dan kapanpun kami berada.
Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kak Pika kenapa? Kok sepertinya melamun? Mikirin apa sih Kak Pika? Ini loh Kak, tadi kan dicerita tembok Yeriko bisa runtuh dengan hanya dikelilingi bangsa Israel. Nah, kok bisa ya Kak, kuat itu bisa roboh? Gitu aja. Iya ya, betul. Tapi Kak Pika, semua itu karena kuasa Tuhan Kak Pika. Tuhan yang sangat luar biasa, sehingga tembok yang sekuat itu bisa roboh dalam sekejap. Jika Tuhan sudah berkehendak, apapun bisa terjadi Mbak Pika, seperti tembok Yeriko itu. Iya betul Kak Ina. Tapi Kak Ina, Kenapa? aku tuh lebih salut sama bangsa Israel. Kenapa tuh Mbak Pika? Karena bangsa Israel itu dengan iman taat melakukan perintah Tuhan Kak Ina. Iya. Nah, jadi nggak kerasa ya sekolah minggu kita sudah di akhir. Nah, untuk lagu penutup kita akan menyanyikan Allahku besar. Selamat hari Minggu adik-adik. Jangan lupa untuk aktivitas sekolah minggunya ya. Semoga adik-adik menjadi pelaku firman yang baik. Demikian kebagian pada hari ini. Adik-adik, sampai jumpa lagi. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di like, komen, dan share. Sampai jumpa.